Yo, halo guys, kembali lagi bersama admin Kirito di sini di channel Estoku. Nah, sekarang mari kita lanjut lagi membahas Avatar Sentai Dawn Brothers episode 17. Nah, di episode kali ini tuh banyak banget highlight, terutama misteri-misteri yang Dawn Brothers kita tahu dari awal, misalnya Mio-chan dan Natsumi serta Inuzuka itu akan terungkap sedikit di episode kali ini. Mungkin kalian juga sedikit penasaran. Mari kita langsung saja ke videonya. Let's go. Di scene awal kita diperlihatkan ada Inuzuka Tsubasa yang lagi kebingungan karena dia merasa Miho-chan yang terjadi sama Miho-chan atau Natsumi itu ibaratnya aneh menurut dia. Jadi dia kebingungan gitu loh. Karena di episode minggu lalu tuh kalau kalian lihat ya atau kalian perhatiin baik-baik kan itu Miho-chan sama si Inuzuka kan ketemu tuh pas tabrakan mereka kan. Nah di situ Miho-chan kan nggak ngenalin si Inuzuka. Nah jadi di sini tuh akan terkuak kembali lagi masa lalu Inuzuka bersama Natsumi. Nah di sini juga si Inuzuka kayak bertekad untuk mencari tahu apa sih penyebabnya si Miho-chan atau Natsumi ini tidak mengenali si Inuzuka. Nah, di sini juga si Inuzuka nih kayak memflashback kejadian mungkin setahun lalu. Jadi di sini kita lihat si Natsumi yang masih jadi Natsumi kan sekarang Miho-chan kan. Nah, jadi Natsumi ini tuh kayak kesedot di satu dimensi gitu loh. Nah, jadi mereka terpisahnya di situ, cuman belum dijelaskan lebih detail. Tapi di pertengahan sini tuh bakal diperjelas lagi tentang Natsumi sama si Inuzuka ini. Terus tiba-tiba Inuzuka melihat ada seseorang yang ingin lompat atau mau bunuh diri. Ya sebagai manusia yang punya nalar pastinya ya bantuin lah, nolongin gitu, gagalin dia bunuh diri gitu loh. Nah jadi si Tsubasa itu menolong si laki-laki ini dengan cara berubah menjadi Inu Brother. Tapi pas dia berubah jadi Inu Brother, ya muncul si Sononi di sini. Jadi dia bisa dibilang lihatlah si Tsubasa ini berubah jadi Dawn Brothers. Nah, udah ketahuan deh satu sama lain. Nah, di sini kalau yang Mimin lihat ya, hubungan Sononi dan Inuzuka sini ya sekilas mirip dengan Sonoi dan Momoitaro. Mirip ya. Jadi kayak tiap anggota Naruto tuh ada hubungan-hubungannya gitu loh. Kayak mungkin nanti si siapa lagi anggota ketiga tuh lupa. Itu ada hubungannya mungkin sama Kijino maybe atau sama si Haruka maybe. Nah nanti aja kita lihat di next episode. Mungkin tiap anggota Dawn Brothers ini punya ada saling connect, saling cocok. Nah kalau si Inuzuka dan si Sononi ini kalau yang Mimin lihat ya, itu mereka sama-sama memiliki ketertarikan atau sifat yang menuju ke arah cinta. Nah, kalian di sini udah ngerti kan yang Mimin maksud? Setelah itu si Sononi ini pergi melihat si cowok tadi yang mau bunuh diri itu, dan ternyata si cowok ini tuh bakal berubah menjadi Hitotsuki. Menurut si Sononi katanya dia bakal disesatkan oleh cinta. Jadi dia akan berubah jadi Hitotsuki tuh gara-gara cinta tuh. Terus jadi si Sononi ini memberikan kayak semacam tantangan atau gimana gitu. Jadi dia bilang coba kalau emang cinta itu emang cinta itu emang memiliki cahaya atau yang dibutuhkan oleh manusia. Karena kan si Sononi ini tuh kayak tidak percaya gitu loh dengan adanya cinta. Yang menurut dia tuh cinta itu kayak sesat aja, terus selalu membuat konflik. Nah jadi dia kayak memberikan suatu tantangan kepada Inuzuka gitu loh, untuk membuktikan kalau cinta itu nggak separah yang dipikirkan Sononi. Di scene berikutnya kita diperlihatkan ada si Tsubasa dan si cowok yang mau bunuh diri tadi. Jadi mereka tuh saling curhat lah gitu loh, saling curhat satu sama lain gitu tentang cintanya mereka gitu. Dimana Inuzuka curhat tentang mantannya, terus si cowok ini ternyata dia ini lagi patah hati gitu katanya. Jadi lagi putus cinta gitu loh. Setelah itu si Inuzuka Tsubasa kayak membantunya dia gitu loh, biar dia tenang, biar dia nggak stres gitu, dengan cara mungkin ngajakin makan di rumahnya, di apartemennya.
Nah, sementara mereka lagi makan, itu si cowok ini itu curhat gitu kalau katanya dia itu diserang oleh monster, pernah diserang oleh monster. Nah, jadi di episode berapa gitu ada Hitotsuki, referensi dari mana gitu lupa. Pokoknya Hitotsuki ini tuh guru. Nah, jadi si cowok ini itu lagi jalan bareng bersama mantan kekasihnya, terus dihadang sama monster, tapi cowok ini itu kabur karena ketakutan meninggalkan si ceweknya. Nah, jadi ceweknya itu putusin dia tuh gara-gara itu, guys. Gara-gara dia katanya nggak gentle, malah ninggalin ceweknya sendiri gitu loh, nggak nolongin gitu loh. Kan ladies first ya, harus be gentle gitu. Harusnya dia kan mungkin melindungin ceweknya dari monster itu. Ini enggak, dia kabur sendiri gitu loh. Nah, di sini si Tsubasa ini mau bantu dia gitu loh. Nah, bingung juga gimana caranya. Nah, katanya si Inosuka Tsubasa dia harus melakukan hal yang sama demi menebus kesalahannya. Nah, gimana tuh dalam situasi yang sama katanya? Jadi caranya itu si Tsubasa ini itu berpakaian ala monster. Jadi dia berdandan sebagai monster. Terus si cowok ini tuh mengajak si mantan kekasihnya tuh ketemuan gitu loh. Nah, jadi nanti si Tsubasanya nongol untuk menyerang mereka berdua. Nah, si cowok ini yang nanti hajar si Tsubasa seolah-olah dia hajar monster gitu loh. Seolah-olah dia melindungi gitu loh. Jadi ini situasi yang sama tapi dibantu monsternya tuh si Tsubasa sendiri gitu. Jadi caranya seperti itu. Tapi gagal. Semua itu gagal gara-gara si Momotani Jiro ini nongol mengacaukan rencana mereka berdua ini. Jadi Momotani ini anggap si Tsubasa ini kayak orang yang mencurigakan gitu loh. Ya, mencurigakan memang sih kalau di tengah kota pakai dandanan kayak monster kayak gitu. Ya udah deh, rencana mereka gagal. Terus si Tsubasa kayak udah pasrah gitu, kayak bilang, cari aja cewek lain deh gitu loh. Di sini Mimin kayak, si Tsubasa kok gitu? Tadi bukannya mau bantuin, sekarang malah suruh nyari cewek lain gitu. Wah, parah si Tsubasa ini. Nah, tiba-tiba lewat si Miho-chan. Lagi sementara ngobrol nih kan, lewat si Miho-chan di depan mereka berdua. Cuman si Tsubasa tuh belum ngeliat. Yang ngeliat duluan si cowok ini tadi. Nah, terus si cowok ini tadi bilang, wih, cantik, emang cantik sih si Miho-chan ini kan. Terus dia bilang, gue mungkin bisa lupain si mantan gue kalau gue sama dia gitu. Nah, tiba-tiba Tsubasa nengok, ya otomatis dia kejar dong, karena Miho-chan tuh mirip Natsumi kan. Setelah si Inosuka kejar, ternyata dia nggak ketemu sama si Natsumi, malah ketemunya sama Kijino di depan toko bunga. Nah, si Kijino pun sampai kaget tuh, ini siapa gitu, berpakaian aneh gitu kan. Ternyata si Miho-chan udah dalam toko bunga. Jadi si Miho-chan ini mungkin janjian gitu loh sama si Kijino. Ini tuh greget banget gitu. Kita kayak dibuat greget nontonnya, dimana kita harapnya si Inuzuka ini ketemu lagi sama si Miho-chan, yang dimana kita tahu dia itu Natsumi juga gitu loh. Terus si Tsubasanya ya mungkin karena udah kecapean ya ngejar si Miho-chan, dia kayak puyeng sampai ngelihat semua orang tuh mukanya tuh Natsumi semua. Pingsan, malah hampir pingsan, mau ditabrak, hampir ditabrak ya itu. Terus ditolongin lah sama si Kijino kan. Setelah itu di scene berikutnya, mereka bertiga, si cowok tadi yang diputusin itu sama Tsubasa dan Kijino. Jadi mereka tuh bertiga curhat lagi, curhat bareng. Nah, si Tsubasa ini menceritakan. Nah, di sini nih dia cerita tentang masa lalunya. Nah, ini kan kita selama ini nggak tahu ya, kenapa bisa Natsumi ini kepisah sama si Tsubasa. Nah, jadi di sini bakal dikulik lebih dalam lagi. Nah, jadi ceritanya si Tsubasa bersama Natsumi itu berada dalam satu grup teater. Jadi mereka ini ternyata seorang yang penghibur gitu loh di panggung-panggung gitu loh, yang main drama gitu loh, mungkin untuk anak-anak atau bagaimana gitu. Nah, terus mereka tuh lagi istirahat semua, lagi tiduran. Nah, suasananya tuh emang mencekam sih, kayak itu udah jatuh lendir gitu. Mimin udah pikir, ini Juto fix ini penyebabnya. Nah, emang Juto sih. Setelah itu, nah mereka sementara tidur nih kan, tiba-tiba tuh ada origami berbentuk angsa itu mau masuk ke mulutnya si Tsubasa, tapi Tsubasa tuh sempet halangin gitu. Jadi Tsubasa juga sempet mau dimasukin gitu sama Juto ini. Nah, tapi ternyata bukan cuman Inuzuka doang, ternyata temen-temennya beserta
Natsumi juga masuk itu binatang yang berbentuk origami, binatang angsa di mulut mereka semua. Nah, jadi di sini guys, kalau yang Mimin simpulin ya, ternyata si Juto ini itu mereka tuh mencari seorang kandidat yang cocok menjadi sekutu mereka. Nah, terus Juto ini ada banyak jenisnya. Jenisnya 3. Kucing, penguin, sama angsa. Tapi jumlahnya tuh mungkin banyak gitu. Dan mereka tuh cari semacam kandidat yang cocok dijadikan sekutu mereka. Nah, di sini juga ada siluet Juto kucing ya. Kalau Mimin lihat ini sih Juto kucing karena dari bentuk matanya tuh seperti Juto kucing kalau kalian ingat di episode minggu lalu. Nah, terus di sini si Natsumi ini kepisah sama Tsubasa karena ini Natsumi ini kayak semacam ditarik ke dalam satu dimensi, mungkin dimensinya Juto maybe. Nah, jadi kepisahnya di situ guys. Dan si orang ini atau Juto ini yang Juto kucing ini itu bilang sama Tsubasa, rahasiain kejadian ini dalam setahun kalau kamu mau liatin dia lagi atau kamu mau ketemu dia lagi gitu loh. Nah, jadi berarti selama ini si Inuzuka ini nggak pernah ngomong tentang kejadian ini selama setahun. Jadi dia baru ngomong sekarang karena katanya di awal-awal scene awal itu dia bilang ini sudah setahun dia kehilangan Natsumi. Nah, jadi makanya dia mau berusaha untuk cari tahu juga kan di mana sekarang Natsumi, apa yang terjadi sama dia gitu. Nah, jadi kan si Natsumi itu yang terpilih ya menjadi Juto. Dan temen-temennya yang lain itu yang nggak terpilih atau gagal, itu dia tidur guys. Mereka tuh tidur selamanya. Sampai sekarang nggak bangun-bangun katanya menurut si Tsubasa. Nah, ini kalau Mimin pikir mungkin entah itu nyawanya udah keambil atau gimana, atau mati. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau yang berhasil atau cocok jadi kandidat Juto, dia langsung wujud Jutonya itu atau eksistensi Jutonya itu ada langsung dalam dirinya. Sementara yang lain yang gagal itu tertidur pulas gitu, nggak bangun-bangun lagi gitu loh. Nah, terus sementara mereka lagi asik-asik ngobrol, ternyata dari tadi si Sononi tuh nguping pembicaraan mereka. Nah, Sononi kan tahu dong, apalagi dia anggota Noto, tahu tentang Juto pastinya dong. Nah, jadi katanya menurut si Sononi, kalau ceritanya si Tsubasa ini bener, maksudnya mungkin bener ceritanya tuh si Natsumi dirasukin sama Juto, ada kemungkinan cintanya si Tsubasa ini bakal menjadi cinta yang menyakitkan atau cinta yang tragis. Nah, di sini nih mari kita coba guys berteori maksud dari kata Sononi ini. Nah, bisa jadi kalau menurut Mimin, teori Mimin, maksud dari Sononi cinta yang tragis itu bisa jadi si Natsumi ini itu udah nggak bisa balik, atau maybe Juto yang dalam dirinya itu udah nggak bisa dilepasin gitu. Nah, seperti itulah. Jadi kayak dia selamanya tuh dikontrol oleh Juto. Dan kalau Min pikir mungkin masuk akal. Nah, coba nih kalian, sebarangkali ada kalian pendapat lain tentang maksud dari Sononi ini, bisa kalian tambahin kolom komentar di bawah, oke? Terus lagi ngobrol nih si Tsubasa sama Sononi kan, ini cowok dong kayak terpesona. Ya wajar sih, Sononi yang emang cantik kan. Tapi dia ternyata mentalnya kuat, hatinya tuh kuat kalau cintanya itu cuma untuk mantannya dia katanya. Nah, dia dengan berikutnya itu ada si cowok ini itu mengajak ketemuan lagi dengan mantannya, kayak dia mau minta maaf dan mengakui semua kesalahannya waktu itu. Nah, tapi ternyata si mantannya ini itu sudah jatuh cinta dengan orang lain. Ibaratnya dia udah ada hati sama orang lain gitu loh. Nah, ini Mimin penasaran nih, siapa nih ya kira-kira? Ternyata dia jatuh cintanya itu pada si Tsubasa. Iya, kalian nggak salah denger, Tsubasa. Nah, di sini mikir, loh kok Tsubasa, kok bisa gitu, ketemu di mana gitu. Nah, jadi kejadiannya ternyata setelah si cowok ini atau mantan cowoknya ini itu tinggalin dia waktu dikejar sama monster, tiba-tiba Tsubasa nolongin si cewek ini atau mantannya ini. Ya, namanya juga cewek ya, kalau ditolongin sama cowok apalagi ganteng, ya sudah pasti dong jatuh cinta. Ya wajar sih. Nah, di sini juga sampai-sampai si cowok ini tuh kaget, loh kok Tsubasa baru buronan pula. Nah, terus saking bucinnya ini
si cewek ini tuh kayak nggak peduli lu buronan atau enggak gitu. Tsubasa itu buronan atau enggak dia udah nggak peduli. Kayak dia pikir apa ini mungkin kesalahan pahamannya polisi gitu malah justru. Tapi tiba-tiba di sini si Sonoza itu muncul di pembicaraan mereka. Terus ada si Tsubasa juga kan lagi nguping. Dan kayak apa ya biasalah si Sonoza ya masih mencari tahu cara ketawa dan nangis. Dia nanya ke Tsubasa gimana sih caranya nangis, itu cringe banget sumpah. Nah tapi di sini si Sononi datang bilang, yang lu ajak ngobrol tuh anggota Don Brothers tahu. Nah kaget dong si Sonoza, langsung deh berantem gelut kan itu mereka berdua. Nah si Inu Brothers atau si Tsubasa ini berubah jadi Inu Brothers, terus diliatin tuh kan sama si cewek itu. Nah cewek ini kayak, hah? Jadi ternyata yang gue suka selama ini anjing gitu. Wah itu langsung di situ ngakak karena actingnya itu loh. Aduh sumpah actingnya tuh kurang banget kayak Inu. Itu ngakak sumpah di situ guys. Kalau kalian sadar actingnya si cewek ini kayak kurang banget gitu. Nah ternyata jadi kan si cowok ini yang kan kita sangka-sangka bakal jadi Hitotsuki. Nah ternyata yang jadi Hitotsuki malah cewek ini atau mantannya ini. Wah, dan monsternya ini itu referensinya dari Jetman. Nah, for information juga, di episode ini yang soal kejadiannya si Natsumi sama si Tsubasa, itu katanya juga dari referensi Jetman. Entah episode berapa gitu, Mimin nggak tahu. Coba kalian tambahin aja di kolom komentar kalau kalian yang tahu ya. Udah tuh kan diberesin lah itu hajar-hajaran habis-habisan. Terus datang Momo Tanjiro dan memakai kekuatan barunya yaitu Dragon Ranger. Berhasil memukul mundur si Sonoza dan si Sononi. Dan si anggota Don Brothers yang lainnya itu berubah menjadi Robotaro dan mengalahkan si monster ini yang cewek jadi monster itu. Terus udah berubah jadi Oni Taijin, mengalahkan si monsternya yang jadi gede. Selesai itu, setelah semua beres, ya si cowok ini dan mantannya balikan lagi. Tapi kasihan si Tsubasa tuh kayak dilupain gitu loh. Kayak si cowok ini nggak nyadar kalau si Tsubasa tuh yang bantuin dia kan. Tapi ya udahlah gitu, Tsubasa bilang yang penting mereka balik lagi gitu kan. Nah di scene terakhir kita diperlihatkan ada di suatu markasnya Noto. Itu Sentai baru lagi berwarna ungu bernama Don Murasame. Nah, siapa nih? Nah, kalau yang Mimin lihat nih atau baca-baca di fanpage itu katanya Don Murasame ini itu nggak punya human form. Jadi dia semacam ya nggak ada human formnya, jadi cuman kayak suara doang dan suaranya tuh cewek ya guys. Yang kalau yang Mimin lihat nih, correct me if I'm wrong, suaranya tuh diisi sama pengisi suara cewek gitu, voice actor gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Dan minggu depan itu fokusnya ke Don Murasame ini. Nah, di sini kalau Mimin lihat dia itu seperti anti-hero ya. Jadi bisa jadi Don Murasame ini juga menurut Mimin dia itu keturunan Don juga dari keluarga Don. Nah, ya, namanya Don kan. Oke guys, mungkin seperti itu aja dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, like video ini, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang di depannya, oke? Jangan lupa aktifkan juga tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan update-update dari Estoku. Sekali lagi terima kasih, saya Admin Kirito. Mohon undur diri, akhir kata.